Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Puspitarini, NPM 1908 10 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linked list. Eh, untuk yang pertama, kita menggunakan library stdio.h, library string.h, stdlib.h untuk perulangannya, serta library uni std.h. Untuk yang single, di sini kita menggunakan tipe data struct pasien, di mana berisikan variabel nomor rawat, variabel umur, serta variabel nama, di mana nomor rawat ini menggunakan tipe data integer, umur juga menggunakan integer, serta tipe data nama menggunakan tipe data char dengan batasan 30 karakter. Lalu selanjutnya di sini ada struct pasien yang mengarah pada pointer next dan pointer preview, yang terdiri dari 3, yaitu head atau awal, lalu pointer tail atau akhir, serta pointer current untuk melakukan penyisipan data. Lalu di sini terdapat void pushtail. Ini adalah menu untuk menambahkan data pada akhir, data pasien pada bagian akhir, yang terdiri dari nomor rawat, nama, dan umur pasien, di mana data struct-nya akan disimpan pada current, serta dicek pada malloc untuk dicek apakah data ini sudah terisi atau belum. Lalu akan diisikan dengan nama, nomor rawat, serta umur. Lalu di sini ada current mengarah ke preview, serta akan dilanjutkan ke next sampai tidak sama dengan 0. Jika bagian awal head-nya ini sama dengan 0, maka akan diisi dengan bagian akhir atau bagian tertentu yang sudah berisikan nilainya. Serta atau juga bagian tertentunya ini mengarah pada sebelum dan akhir. Selanjutnya ada pushhead pasien, di mana void ini untuk menambahkan data pada bagian awal. Sama juga berisi dengan umur, nama, dan nomor rawat. Akan disimpan pada variabel current dan dicek pada malloc apakah data sudah terisi atau belum. Lalu akan diisikan dengan nama, umur, dan nomor rawat. Selanjutnya akan disimpan pada variabel current. Jika sudah, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai tidak sama dengan 0. Jika 0, akan ditambahkan data pada akhir atau data tertentu yang sudah diisikan. Atau juga data tertentu itu akan mengarah pada data next yang akan diisikan. Selanjutnya ada void push mid pasien. Middle ini berguna untuk menambahkan data pada bagian tengah atau bagian tertentu yang ingin disisipkan. Berisikan dengan variabel umur, nama, dan nomor rawat, di mana jika head-nya atau bagian awalnya itu sama dengan 0, maka akan diisikan dengan umur, nama, dan nomor rawat. Jika head-nya tidak ada, maka dia akan masuk ke variabel current dan mengarah pada pointer next sampai hasilnya tidak sama dengan 0. Atau juga variabel current-nya ini akan dicek pada struk data pasien dan diperiksa apakah datanya sudah terisikan atau belum. Lalu akan diisikan dengan nama, umur, dan nomor rawat. Di sini struct pasiennya akan disimpan juga pada variabel temp atau temporer sementara. Di sini bagian awalnya disimpan pada bagian temp. Lalu jika tempnya ini sama dengan preview, maka akan dilanjutkan ke pointer next. Dan juga begitu seterusnya. Selanjutnya ada void pophead pasien. Ini adalah menu untuk menghapus data pasien pada bagian awal atau bagian head. Di sini jika bagian kepalanya sama dengan 0, maka akan keluar tampilan tidak ada data. Lalu atau juga jika head-nya ini sama dengan berisikan data bagian akhir, maka akan dimasukkan variabel current-nya ini akan berisikan data head. Lalu data head ini akan di switch ke bagian tail sampai tidak sama dengan 0. Else atau juga data variabel current-nya ini akan menyimpan data head, lalu data head ini akan mengarah ke pointer next hingga hasilnya sama dengan 0.
Berikutnya ada void profile pasien. Di sini untuk menghapus data pasien pada bagian akhir dengan syarat jika bagian awalnya ini sama dengan 0, maka akan keluar tampilan tidak ada data. Else if bagian awalnya ini sama dengan bagian akhir, maka akan muncul variabel current yang menyimpan data sementara ini akan berisikan dengan data pada bagian akhir yang akan ditampilkan lagi pada bagian awal sampai hasilnya tidak sama dengan 0, atau juga variabel current ini akan menyimpan data pada bagian akhir yang akan diarahkan kepada pointer preview dan juga pointer next sampai hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya ada void pop middle pasien, di mana ini adalah menu untuk menghapus data pasien pada bagian awal atau bagian sisipan tertentu. Di mana data yang bisa dihapuskan ini adalah data nomor rawatnya saja. Dengan syarat if data awal headnya ini adalah 0, maka printf-nya akan ditampilkan tidak ada data. Lalu jika current datanya itu sama dengan data pada awal, di sini terjadi persyaratan besaran lagi dengan current p-nya ini. Kalau tidak sama dengan 0, maka current p-nya ini akan menuju ke pointer nomor rawat dan diisikan dengan inputan data pada nomor rawat. Lalu selanjutnya, if kalau data current-nya ini sama dengan data yang di awal, maka pop head, data yang diisikan pada bagian pop head pasien tadi, ini akan diisikan sama dengan bagian akhir pada poptail pasien seperti menu yang di atas, atau juga akan disimpan pada variabel current yang akan mengacu pada pointer preview dan next, sehingga nilainya akan diisikan. Lalu ada juga void all pasien. Di sini adalah menu untuk menghapuskan semua data pasien yang sudah diinputkan. Lalu ada void tampilkan pasien. Di sini untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan oleh user dengan menggunakan variabel current sama dengan head. Nah, di sini maka akan muncul tampilan nomor rawat, nama, serta umur pasien yang sudah diisikan pada bagian awal tadi. Kalau tidak ada yang diinputkan, maka akan keluar tampilan tidak ada data yang ditampilkan. Selanjutnya untuk menu pencarian data, di sini kita menggunakan nomor rawat. Dengan persyaratan jika head-nya ini sama dengan 0, maka akan keluar tampilan tidak ada data yang dapat dicari. Lalu jika tidak, maka akan lanjut pada variabel current yang sama dengan head, maka variabel current-nya ini akan mengarah pada variabel pada pointer nomor rawat yang akan diisikan dengan nomor rawat baru. Lalu maka selanjutnya akan ditampilkan nomor rawat, nama, dan umur dari pasien yang sudah diisikan. Saya Siti Zurutuna Fiaturrohma, NPM 19081010067 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Anissa terkait dengan double linked list menggunakan data pasien. Masuk pada fungsi utama. Di sini dideklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan dipakai. Kemudian di sini kita set untuk menu utama. Ketika menu utama sama dengan 0, maka akan terjadi proses sesuai dengan apa yang tertulis di bawah ini. Kemudian di sini di set untuk menu D dokter dan P pasien kita set terlebih dahulu untuk sama dengan 0. Selanjutnya pada awal ditampilkan panel informasi di mana dapat dipakai acuan untuk user saat memilih ingin menggunakan data apa. Untuk data pasien ini bersifat double linked list, data dokter untuk single linked list atau keluar dari program. Jika pilihannya satu atau data pasien, maka ditampilkan tampilan baru berupa menu, ada 5 menu. Input data, tampilkan, cari, hapus, dan kembali. Jika yang dipilih oleh user adalah untuk input data, maka di sini kami menawarkan 3 cara untuk menginput data, dari paling atas, paling bawah, atau dengan menyisipkan. Nah, jika sudah, maka kami tampilkan lagi pesan untuk memasukkan nomor rawat dari pasien, nama, dan umurnya yang disimpan pada struk pasien. Nah, di sini jika pilihannya tadi yang pertama atau
caranya itu dari atas, datanya dimasukkan dari atas, maka di sini kita tinggal panggil fungsi push head pasien dengan memasukkan umur, nama, dan nomor urut sesuai dengan yang sudah dimasukkan oleh user. Untuk caranya sudah dijelaskan oleh Anissa. Kemudian untuk menu kedua sama, kita tampilkan terlebih dahulu. Di sini tampilannya berupa data-data yang sudah dimasukkan untuk mempermudah. Kemudian kita tanyakan, disisipkan setelah nama rawat keberapa. Kemudian kita panggil fungsi push meet pasien, sama masukkan umur, nama, nomor urut, dan cari. Nanti akan diproses. Untuk pilihan ketiga dari paling bawah, kita panggil fungsi push dial pasien. Nah, kemudian masuk pada submenu kedua ini untuk menampilkan. Kita tampilkan dengan memanggil fungsi tampilkan pasien. Untuk menu pilihan ketiga ini untuk mencari data yang sudah diinputkan. Nah, di sini kita mencari berdasarkan nomor rawatnya. Jadi ditanya nomor rawatnya berapa, akan dicari menggunakan fungsi cari pasien. Kemudian untuk menu keempat ini untuk menghapus data. Di sini kami memberikan 4 cara untuk menghapus datanya itu dari yang paling atas, paling bawah, atau dari data tertentu yang letaknya tidak diketahui, atau seluruh data yang sudah dimasukkan oleh user. Jika yang dipilih ini dari yang teratas, maka kita panggil fungsi pop head pasien. Jadi nanti data yang paling atas dari keseluruhan data akan dihapus. Kemudian di sini ada pop tail untuk menghapus data paling bawah untuk menu kedua. Untuk menu ketiga ini untuk menghapus salah satu data yang tidak diketahui letaknya. Jadi kita cari terlebih dahulu nomor rawatnya, kita tanyakan, kemudian kita masukkan pada fungsi pop meet pasien. Nah, yang terakhir, jika yang dipilih user ingin memilih atau menghapus semua data yang sudah ada, kita panggil fungsi pop all pasien. Jadi nanti semua datanya akan terhapus. Untuk yang ini adalah untuk program kembali pada tampilan panel informasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrial Adam untuk single list-nya. Jadi di sini kita langsung coba run datanya untuk yang double list. Nah, di sini ada panel informasi yang berisi 3 menu. Kita pilih pasien, dokter, atau keluar dari program. Kita coba untuk yang double list-nya terlebih dahulu. Di sini kita input data. Nah, input datanya ada 3 cara, atas, sisipkan, atau bawah. Misal kita ingin memulai dari yang paling atas, kita beri nomor urut 1. Kemudian kita beri nama Siti dengan usia 20. Kita coba tampilkan. Nah, sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Kemudian misal kita ingin memasukkan lagi yang atas lagi, kita masukkan nomor urutnya 2, namanya Anissa, umurnya 20. Kita coba tampilkan, maka data kedua berada di atas data pertama karena kita pilih cara untuk yang paling atas. Bisa lagi kita ingin datanya disisipkan, masukkan nomor rawatnya 3, namanya, kemudian umurnya. Nah, ingin kita sisipkan di mana? Coba kita pilih setelah angka 2 ini. Maka jika kita tampilkan, maka data ketiga berada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, misal kita ingin data paling bawah, kita tambahkan data terbaru. Kita coba tampilkan, maka data terakhir berada paling bawah. Kemudian untuk cari, misal kita ingin mencari suatu nilai di sini, misal angka 1, karena nilainya ada, maka kami tampilkan datanya. Namun jika misal yang dimasukkan ini tidak ada, maka ditampilkan pesan data tidak tersedia. Kemudian pada menu keempat ini untuk menghapusnya ini sesuai dengan ini kita diberikan 4 pilihan, yang paling atas, paling bawah, tertentu, atau semua. Kita coba yang paling atas. Maka jika kita lihat, maka data yang kedua tadi hilang. Kemudian jika kita pilih yang ketiga, misalnya nomor rawatnya 1, kita tampilkan, maka data yang pertama tadi hilang. Kemudian jika kita ingin menghapus semua data, nah kita tampilkan, maka datanya sudah hilang. Ditampilkan pesan tidak ada data yang dapat ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada menu kelima untuk kembali pada tampilan awal panel informasi. Untuk data dokternya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Fahrial Adam. Ya, saya Fahrial Adam dengan NPM 19081010093. Di sini saya akan mulai menjelaskan dengan fungsi void push head dokter.
Nah, fungsi ini dengan apa itu, variabel yang akan dipasing untuk menyimpan nilai yang akan dipasing, yaitu nomor praktik dengan tipe data integer, lalu nama dengan tipe data char. Lalu di sini current D berfungsi untuk menyimpan nilai baru, nilai sementara yang telah diinputkan. Nah, ini berisi yaitu panjang dari data struk dokter. Lalu di sini current dengan nomor praktik sama dengan nomor praktik, itu dimana nilai nomor praktik pada variabel current, struk current diisi dengan nomor praktik yang telah dipasing dari sini. Nah, ini sama untuk stringnya, itu strcpy, yaitu mengcopy itu current nama dimasukkan nilai variabel nama. Nah, di sini head atau nilai yang teratas, jika nilai teratas sama dengan 0 atau kosong, tidak ada isinya, maka nilai teratas sama dengan nilai terbawah tile, yaitu nilai yang telah ditentukan baru saja atau nilai sementara yang telah diinputkan. Lalu untuk nilai teratas selanjutnya yaitu next, bisa kita isi 0 atau kosong. Lalu jika ternyata nilai teratas sudah ada isinya, maka nilai terbaru selanjutnya adalah nilai teratas, lalu nilai teratas adalah nilai terbaru. Jadi ini untuk pertukarannya. Lalu untuk void push tile dokter, yaitu ini berfungsi untuk menginputkan nama datanya dari yang paling bawah, yaitu ditempatkan ke daftar paling bawah dengan ini variabel passingnya sama, yaitu nomor praktik dengan tipe data integer, lalu nama dengan tipe data char. Lalu di sini current, yaitu struk current atau struk terbaru, kita ambil panjang data dari struk dokter. Nah, ini untuk nomor praktik pada current D nya kita isi nilainya dengan nomor praktik yang telah dipasing. Lalu ini untuk nilai namanya pada struk current kita isi dengan nilai nama yang telah dipasing. Lalu sama seperti push head, kita cek dahulu apakah nilai teratas atau headnya kosong. Jika kosong, maka head tile sama dengan current. Lalu head selanjutnya kita kasih nilai kosong, kita kosongkan nilainya. Lalu jika ada isinya, tile next. Jadi untuk nilai terbawahnya selanjutnya adalah current. Lalu untuk nilai terbawah sekarang adalah current. Jadi di sini. Lalu untuk push mid dokter, yaitu kita menyisipkan data tambahan ke tengah-tengah data yang kita inginkan dengan variabel passing nomor praktik tipe data integer, lalu nama tipe data char, dan ref tipe data integer. Di sini current sama seperti tadi, kita alokasikan tempatnya dahulu, yaitu struk dokter. Lalu di sini kita masukkan nilai-nilai sebelumnya, ini sama, lalu ini sama. Lalu kita buat tipe data temporary, yaitu
temporary sama dengan nilai teratas dari struktur. Nah, jika nomor praktik dalam struk temporary tidak sama dengan nilai pref yang telah dipasang tadi, maka temporary sama dengan temporary next, yaitu kita akan mengecek ke bawahnya lagi, karena ini dimulai dari paling atas, yaitu dari head. Lalu jika sudah selesai atau sudah ketemu, maka keluar perulangan, itu sudah ketemu nilai yang sama dengan pref. Lalu ini current next sama dengan temporary next, lalu temporary next sama dengan current. Jadi untuk data setelah current, kita isi data setelah temporary, lalu data yang setelah temporary kita simpan dengan data terbaru. Lalu untuk void pop head dokter, yaitu fungsi untuk menghapus data dari yang teratas. Jadi itu current sama dengan head, jadi kita datanya ambil yang paling atas. Nah, kita cek dahulu apakah sudah ada data yang dimasukkan. Jika tidak ada, kita kasih pesan seperti ini. Lalu jika hanya ada satu data, yaitu head sama dengan tail, maka head atau tail kita kosongkan. Nah, ini untuk free, yaitu fungsi untuk mengkosongkan nilai current. Lalu jika data lebih dari satu, maka head sama dengan head next, yaitu kita pindahkan headnya ke paling atas. Maksudnya kita pindahkan nilai headnya untuk yang ke bawahnya lagi jadi head, lalu yang di atasnya yang sebelumnya itu kita hilangkan dengan free current, kita kosongkan. Nah, untuk poptail cukup mirip. Nah, ini untuk pengecekannya. Lalu ini kita buat temporary, variable temporary yang kita mulai dari head, lalu kita cari nilai yang sama dengan tail. Jika sudah selesai, ini untuk pemindahannya, ini sama dengan tail, lalu tail kita pindahkan ke current, lalu temporary kita pindahkan ke tail, lalu kita kosongkan current, lalu nilai perbawahnya kita kosongkan. Lalu untuk pop mid doctor, yaitu kita menentukan apa itu nilai, dimana nilai yang kita masukkan akan dihapus. Kita cek apakah ada data. Nah, ini jika apa itu nomor yang kita cari adalah head atau nilai teratas, kita tinggal masukkan atau panggil fungsi pop head dokter tadi. Lalu untuk nilai yang terbawahnya sama dengan yang kita cari, kita tinggal panggil fungsi poptail. Lalu jika tidak seperti itu di tengah-tengah data, itu kita buat temporary variable dengan dimulai dari head, lalu kita melakukan perulangan. Nah, jika temporary, setelah temporary nomor praktiknya tidak sama dengan nomor praktik dan temporary yang ditunjuk bukanlah tail, lalu temporary next, yaitu kita lanjut ke temporary selanjutnya. Nah, ini temporary yaitu seperti jika sudah selesai mengecek ini, lalu kita lanjut ke variabel selanjutnya atau daftar selanjutnya. Nah, ini lalu
terus berulang sampai kita ketemu nilai yang diinginkan, yaitu nomor praktik yang ke-7. Lalu masuk ke sini, kita lakukan pembinaan, yaitu temporary next, ya, nilai yang terdapat ini sama dengan nomor praktik yang kita tuju, kita masukkan ke current. Lalu temporary next kita isi oleh nilai dari temporary next atau daftar setelahnya lagi. Lalu kita kosongkan. Nah, untuk pop all ini adalah menghapus semua data, yaitu dimulai dari headnya, dimulai dari yang teratas. Jadi ini akan terus berulang menghapus data dari atas sampai habis, sampai semua data kosong. Lalu untuk tampilkan dokter, yaitu fungsi untuk menampilkan data, kita mulai dari atas. Jika current tidak kosong, maka selama current tidak kosong, kita tampilkan ini daftar datanya. Lalu jika sudah tampil, kita pindah ke daftar selanjutnya, terus berulang sampai currentnya kosong, yaitu daftarnya tidak ada isinya lagi, maka keluar. Namun jika current dari awal sudah kosong, maka akan tampil pesan tidak ada data yang dapat ditampilkan. Lalu get char untuk memberi jeda. Lalu di sini tampilkan sama seperti sebelumnya, bedanya tidak ada get char, yaitu tidak ada jeda. Jadi jika kita memakai fungsi ini, kita akan langsung ke proses selanjutnya tanpa kita menekan enter. Lalu untuk cari dokter, ini untuk fungsi pencarian data dengan variabel passingnya nomor praktik dengan tipe data integer. Untuk sistem CLS ini adalah clear screen, jadi jika kita memasuki fungsi ini, otomatis tulisan yang ada pada layar sebelumnya akan menjadi kosong. Lalu kita cek dulu apakah ada data. Jika tidak, nah ini fungsi cari dokter, fungsi untuk pencarian data. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, kita cek dahulu. Jika tidak ada data, maka akan tampilkan pesan ini. Lalu jika ada, kita awali dari current head, yaitu kita awal dari head. Jika current tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan pengulangan. Lalu jika nomor praktik pada current sama dengan nomor praktik pada yang kita passing atau kita inputkan, maka nilai temu akan berubah menjadi 1, lalu keluar dari perulangan, yaitu break. Jika tidak, yaitu current sama dengan current next. Jadi kita berulang lagi jika tidak menemukan ini. Jadi selama tidak menemukan ini, nilai temu tetap 0. Lalu jika nilai temu sudah 1, maka keluar dari perulangan langsung masuk ke sini. Jika temu sama dengan 1, maka kita tampilkan data yang telah kita cari tadi. Nah, kita tampilkan nomor praktik pada current, lalu nama pada current. Namun jika sampai akhir perulangan tidak terdapat nilai yang kita cari dan nilai temu tetap 0, maka kita tampilkan data yang kita cari tidak tersedia. Lalu get char. Nah, ini untuk fungsi utama void main dengan beberapa variabel nomor urut pilihan, menu utama sama dengan 0, menu P, menu D, umur, dan cari dengan tipe data integer. Lalu variabel nama dengan array 56 dengan tipe data char. Lalu kita masuk ke while untuk perulangan menu yang pertama, menu utama. Lalu kita sistem CLS clear screen, jadi kita bersihkan menu layar dahulu. Lalu untuk menu D, yaitu untuk
menu dosen, lalu menu B untuk menu D untuk menu dokter, lalu B untuk menu pasien. Kita beri nilai 0. Nah, selama menu utama sama dengan 0, maka perorangan akan tetap berlanjut. Nah, ini untuk tampilannya. Lalu ini untuk daftar pilihannya, yaitu pilihan pertama data pasien, yang kedua data dokter, yang ketiga keluar program. Nah, ini masukkan pilihan, lalu inputnya kita taruh ke variabel pilihan. Lalu jika pilihan 1 yaitu data pasien, maka kita akan menjalankan perulangan while selama menu B sama dengan 0. Lalu ini kita akan masuk ke panel data pasien, yaitu ini kita bersihkan dulu layarnya, masuk ke sini. Lalu ada beberapa pilihan, yaitu pertama input data, yaitu kita masukkan data baru. Lalu kedua kita tampilkan data yang telah kita masukkan. Ketiga kita cari data yang diinginkan. Lalu keempat kita menghapus data. Lalu 5 untuk kembali ke menu utama, yaitu di sini panel informasi. Lalu kita masukkan pilihan. Jika pilihan 1, kita akan masuk ke panel input data, yaitu yang pertama ada terdapat pilihan. Kita input dari atas, yaitu apakah data ini kita tempatkan ke daftar yang paling atas. Lalu yang kedua sisipkan, atau kita sisipkan ke antara data-data yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, apakah kita tempatkan atau sisipkan ke data yang paling bawah. Lalu kita masukkan pilihan kita, lalu kita akan ditanyakan masukkan nomor perawat, yaitu nomor perawatan pasien. Nah, kita simpan ke nomor urut, terus F+ STDIN kita untuk membersihkan efek-efek programnya. Lalu kita masukkan nama, kita gunakan catch untuk menyimpan di variabel nama. Lalu kita masukkan umur, kita simpan ke variabel umur. Lalu jika pilihan pada panel input data, yaitu pilihan 1, yaitu kita masukkan ke daftar yang pertama atau daftar teratas. Kita gunakan pusat pasien ini dengan mempassing nilai umur, nama, dan nomor urut. Nah, nanti akan masuk ke dalam variabel int umur, char nama, dan int nomor rawat. Lalu pilihan 2 yaitu kita sisipkan. Lalu kita tampilkan dahulu daftar pasien yang telah dimasukkan. Lalu sisipkan nomor rawat setelah nomor rawat. Jadi jika kita memilih nomor rawat 50, maka akan disisipkan di bawah nomor 50, yaitu menjadi nomor data ke 51. Seperti itu, yaitu dengan menggunakan fungsi push meet pasien dengan passing umur, nama, nomor urut, dan cari, dimana cari ini adalah nomor yang akan kita cari nanti untuk disisipkan nilai baru di bawahnya. Lalu yang ketiga adalah dari bawah, jadi kita gunakan push tail pasien dengan passing nomor urut, nama, dan umur. Nanti datanya akan dimasukkan dan akan menempati posisi terbawah atau data yang paling akhir. Lalu untuk pilihan 2 yang dimaksud di sini adalah ini untuk tampilkan data, yaitu pada panel data pasien. Nah, kita akan menampilkan data ini, tampilkan data, lalu kita geser untuk memberikan jeda. Lalu pilihan 3, nah ini adalah mencari pasien, mencari data. Jadi kita tampilkan dahulu datanya, lalu kita masukkan nomor rawat yang akan kita cari. Maka kita akan menampilkan data pasien dengan nomor rawat yang telah
kita cari. Lalu kita beri jeda. Lalu yang keempat itu untuk menghapus data, kita tampilkan datanya dahulu, lalu kita tanyakan apakah menghapus datanya dari yang hanya teratas atau data teratas atau data terbawah atau data tertentu, yaitu data-data yang kita tentukan, data mana saja yang kita hapus atau semua data kita hapus semua. Lalu jika pilihan pertama yaitu teratas, kita gunakan pop-head. Pop-head di sini menghapus data yang paling awal. Lalu yang kedua kita gunakan pop-tail, kita menghapus data yang paling bawah. Lalu yang ketiga yang tertentu, kita masukkan nomor urut, yaitu nomor rawat dari data yang akan kita hapus. Lalu kita gunakan pop-out machine dan kita passing nomor urut. Lalu untuk yang keempat kita hapus semua data dengan pop-out machine. Lalu kelima yaitu kita buat menu P sama dengan 1. Jadi karena menu P tidak lagi 0, maka kita akan keluar dari perulangan, maka kita akan kembali ke menu atau panel informasi, menu utama. Selanjutnya untuk pilihan kedua pada menu utama, yaitu kita memasuki perulangan yang sama seperti pada panel data pasien. Kita akan memasuki panel data dokter. Di sini sama untuk pilihan operatornya, yaitu input data, tampilkan, lalu cari, hapus, dan kembali pada menu utama. Di sini kurang lebih sama semua. Ini yang membedakan adalah jenis lingkar yang kami gunakan. Untuk jenis lingkar pada panel data pasien, kami menggunakan double linked. Lalu untuk yang data dokter, kami menggunakan single linked, dimana single linked ini akan mengacu pada nilai selanjutnya, jadi akan terus ke nilai selanjutnya yang dituju. Namun jika double linked, kita bisa kembali ke nilai sebelumnya. Yang membedakan adalah itu, yaitu jika single linked hanya ada next, kalau double linked ada preview dan next, jadi bisa kembali, bisa lanjut itu. Lebih sama ini untuk menu D1 untuk keluar dari perulangan. Lalu di sini untuk pilihan 3 dari menu utama yaitu keluar, yaitu kita keluar dari perulangan dengan menu utama sama dengan 1. Kita keluar dari perulangan, lalu program akan selesai atau berhenti. Lalu kita coba langsung tukeran programnya. Nah, ini untuk tampilan awal panel informasi. Lalu kita coba untuk masuk ke panel data pasien. Ini panel data pasien, terdapat 5 operator. Jadi kata ini untuk operator nomor 5. Kita akan kembali ke panel informasi, panel utamanya. Nah, kita coba tampilkan. Karena di sini belum ada data yang dimasukkan, maka ada pesan tidak ada data yang dapat ditampilkan. Lalu 3, tidak ada data yang dapat ditampilkan. Nah, kita coba mencari, tidak ada data yang dapat dicari karena belum ada data yang masuk. Lalu hapus data, sebelumnya tidak ada data yang ditampilkan. Coba, nah tidak ada yang data yang dapat dihapus. Kita coba input data, kita masukkan ke yang paling awal. Kita coba masukkan 093 dengan nama umur
kecepatan kan. Nah, data yang telah kita masukkan telah masuk. Lalu kita coba untuk ke bawah. Nomor rawat misal 7, nama Anissa, umur 19. Nah, karena kita tadi memilih menginput datanya atau menyisipkan data barunya ke panel daftar yang paling bawah, maka masuknya ke yang bawah, bukan yang atasnya di sini. Jadi seperti itu. Kita coba lagi. Yang kedua sisipkan. Kita masukkan nomor rawat. Contohnya 81. Umur 19. Nah, kita akan ditanyai sisipkan setelah nomor rawat berapa. Coba saya sisipkan di bawahnya nomor 93, jadi di antara 93 dan 7. Kita coba. Nah, jadi data akan masuk ke antara dua data ini, atau lebih tepatnya di bawah data dengan nomor rawat 93. Lalu kita coba cari. Nah, cari dengan data 7. Nah, data 7 ditampilkan. Jadi cari lebih efektif jika datanya sangat banyak. Jadi kita tidak perlu scroll up atau scroll down untuk mencari datanya satu-satu. Lalu untuk hapus, hapus data yang teratas. Jika kita pilih panel 1, maka dengan data dengan nomor rawat 93 akan terhapus. Kita coba ambil. Nah, seperti ini. Nah, untuk hapus, kita coba yang terbawah. Kita coba yang 4. Nah, data terhapus semua. Lalu kita coba kembali. Pertama kita coba untuk panel data dokter. Di sini kurang lebih sama, hanya metodenya yang saja yang berbeda. Nah, ini sisipkan atas nomor praktik 93. Ada. Karena tadi ada slash yang masuk, jadi yang teridentifikasi oleh tipe data integer hanya 9-nya saja. Kita data dari bawah. Kita coba 7. Bisa. Nah, data sisipkan 8. Kurang lebih seperti ini. Untuk cari ya sama, untuk hapus sama, dan data teratas. Nah, kurang lebih sama. Lalu kita kembali. Nah, program telah berhenti. Ya, sekian dari kami. Jika terdapat kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.